Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang hari ini siap belajar kembali ya kan di edisi hari ini Selasa 6 April 2021 di program kami di Radio Tuntung Pandang yaitu Badatang atau belajar dari Radio Tuntung Pandang. Tentunya kita harapkan selalu dalam keadaan sehat ya siswa-siswi yang mau belajar pada pagi hari ini. Dan di sini sudah kedatangan guru-guru yang siap mengajarkan Anda semua terkait dengan penjas orkes ya, kelas 5 SD. Nah, di sini untuk materinya yaitu penyakit menular dan tidak menular. Dan di sini kita akan menyapa dulu ya guru-guru kita yang sudah berhadir di Radio Tuntung Pandang yaitu Bapak Eko Budi Lestio ya, SPD. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ya, oke, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Bayu Okta Oriandi ya. Iya, Orlandi. Apa kabar nih juga Bapak nih? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Yang jadi apa ya? Penyaji materi siapa hari ini? Ini kebetulan Pak Eko sebagai penyaji materinya dan saya sebagai moderatornya. Gitu ya. Oke. Dan juga diingatkan kembali untuk siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut jika mendengarkan Radio Tuntung Pandang silakan saja melalui website kami di tpfm.tanahlotkap.co.id dan juga kami live streaming di Instagram yaitu @radiotuntung_pandang dan juga di live YouTube kami ya di LPPR Radio Tuntung Pandang. Dan silakan Bapak Bayu Okta Oriandi untuk mengawali pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih kepada Om Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Tuntung Pandang FM, terkhusus kepada anak-anak Bapak atau murid semua yang ada di Kabupaten Tanah Laut, terlebih khusus lagi kepada anak-anak Bapak yang ada di SDN Pabahanan. Semoga hari ini kalian mendengarkan acara Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, jadi sudah sebelumnya dijelaskan oleh Bapak Peri tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang penyakit menular dan tidak menular di kelas 5 penjas orkes. Oke, sebelum kita masuk ke materi tersebut, Bapak akan mengenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Bayu Okta Orlandi, tempat tanggal lahir Plehari 5 Oktober 1990. Bapak kebetulan mengajar di SDN Pabahanan Plehari. Nah, di depan Bapak ini ada teman Bapak yaitu sebagai narasumber kita hari ini yaitu Pak Eko. Pak Eko, silakan perkenalkan dirinya Pak Eko. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Bapak Eko Budi Lestio, biasa dipanggil dengan Pak Eko Pak Bayu. Ya. Kemudian tempat tanggal lahir Barito Kuala 27 Oktober 1986. Riwayat pekerjaan, sekarang kita bekerja atau mengajar di PTD SDN Pabahanan hampir kurang lebih 3 tahun Pak Bayu. Kemudian alhamdulillah diberi kepercayaan dan diberi kesempatan hingga saat ini. Dan alhamdulillah juga kita bisa duduk di tempat ini bersama-sama berdiskusi dan belajar tentang pendidikan. Bukan begitu Pak Bayu? Oke, betul sekali Pak Eko. Sebelumnya juga saya bekerja di SDN Panyipatan 1 kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Jadi sebelum di SD Pabahanan Pak Eko ini mengajar di Panyipatan 1 ya Pak Eko ya? Betul. Sudah lumayan lama, 8 tahun. Lumayan. Nah, sekarang sudah 3 tahun bekerja di SDN Pabahanan ya Pak Eko ya. Berarti kita satu sekolah dong. Satu sekolah. Iya. Kita satu dalam pekerjaan ya, sama yes. PJOK. Kebetulan di SDN Pabahanan ini guru olahraganya ada 2, saya dan Pak Eko. Nah, jadi kita langsung saja mungkin kita ke materi kita pada pagi ini ya Pak Eko ya. Jadi judulnya tadi apa Pak Eko? Penyakit menular dan tidak menular. Oke. Sedikit saya ingin menguraikan tentang penyakit ini. Iya. Penyakit menular dan tidak menular, mungkin kita lebih membahas nanti tentang jenis-jenis penyakit menular dan tidak menular serta bagaimana cara pencegahannya. Sebaiknya kita terlebih dulu mengenal apa sih penyakit menular dan tidak menular itu. Penyakit menular itu adalah
penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri atau virus maupun kuman yang menyerang salah satu organ tubuh. Penyakit menular ini banyak jenisnya ya Bapak Bayu, seperti influenza, kemudian cacar air, diare, campak, korea, dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk corona Bapak Bayu. Nah, ini yang paling berbahaya untuk saat ini, yang begitu viral ya, viral. Ini juga merupakan salah satu penyakit menular, yang mana sekarang sudah menjadi daftar baru nama-nama penyakit menular Pak Bayu. Sekarang sudah masuk dalam daftar baru ya kan. Nah, bagaimana ini mewabah bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kemudian apa sih itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah kebalikan Pak Bayu dari penyakit menular tadi, yaitu penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, bakteri maupun virus. Bukan, nggak disebabkan artinya. Berarti kalau penyakit yang menular ini rata-rata disebabkan oleh virus ataupun kuman seperti itu ya Pak Eko ya? Tetapi ya betul sekali. Tetapi melainkan karena pola hidup kita atau gaya hidup yang tidak sehat. Pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat itu adalah seperti jarang berolahraga, kemudian kebiasaan merokok, mungkin istirahat yang kurang, dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian kita selanjutnya membahas tentang macam-macam penyakit yang tidak menular tadi. Bagaimana sih? Apa aja sih? Apa aja sih seperti penyakit yang tidak menular itu? Seperti jantung, kemudian asma, hipertensi, osteoporosis. Osteoporosis itu artinya kerapuhan pada tulang, biasanya kekurangan kalsium atau penyakit yang membuat seseorang sakit tetapi tidak ditularkan kepada orang lain. Itu contohnya seperti cedera akibat kecelakaan atau tindak kekerasan. Jadi ini ada beberapa tadi penyakit yang tidak menular ya Pak Eko ya. Berarti asma ini tidak menular ya Pak Eko ya, asma ya. Osteoporosis ini biasanya dialami oleh orang yang umurnya di atas 40-an seperti itu ya. Bisa dibilang nanti kakek, nenek. Biasanya dia mengalami kesulitan pada tulangnya, itu pengapuran biasanya itu ya Pak Eko ya. Betul sekali. Biasanya itu diberi dengan asupan susu ya. Iya, ada di situ iklan-iklannya sering disebutkan ya. Betul. Jadi kemudian cara pencegahannya seperti apa itu Pak Eko? Kemudian cara pencegahannya kita secara umum aja Pak Bayu ya. Kalau kita sebutkan satu-satu mungkin cara pencegahan terlalu banyak. Masing-masing dari penyakit menular dan tidak menular di atas mungkin berbeda-beda cara pencegahannya. Namun pada intinya Pak Bayu, ketika kita mau sehat sebaiknya kita memang harus menerapkan budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat ini yang paling penting. Ya betul. Budaya hidup sehat itu artinya kebiasaan kita untuk selalu menerapkan hidup sehat. Salah satunya adalah sempatkan untuk berolahraga secara rutin, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup di sini, kalau bisa dalam sehari itu ada minimal 8 jam ya Pak Bayu ya. 6 jam pada 6 jam pada malam hari, 2 jam bisa pada siang hari. Nah, juga menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Itu tadi sedikit mungkin Pak Bayu yang bisa kita jelaskan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mana bisa kita jawab, kita akan jawab. Terima kasih. Jadi anak-anak semua tadi ada sedikit tentang penjelasan dari Pak Eko mengenai penyakit menular dan tidak menular. Semoga kalian semua sudah menyimak di rumah dan mendengarkan, karena ini dapat berkaitan dengan pelajaran nanti saat kalian melakukan ulangan akhir semester ya Pak Eko ya. Biasanya di sini nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan di UAS, soal-soal di UAS yang menyangkut tentang penyakit menular dan tidak menular. Jadi sudah di situ Pak Eko jelaskan tentang penyakit menular, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Jadi sini saya mau bertanya sedikit Pak Eko ya. Tadi sudah Pak Eko jelaskan, terus saya ingin bertanya sedikit, apakah ada persamaan dari perbedaan kedua penyakit tersebut Pak Eko? Misalnya penyakit menular dan tidak menular tersebut, apakah mempunyai persamaan? Ya, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Bayu. Yang tadi sudah dijelaskan, penyakit menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri atau virus ya.
Nah, kemudian sebaliknya penyakit tidak menular itu yang tidak disebabkan oleh bakteri atau virus, melainkan karena pola hidup yang kurang sehat. Nah, Ya, seperti seperti yang jarang dijelaskan olahraga, dia. ya betul sekali. Nah, untuk persamaan kemungkinan ada di caranya sebelum terkena penyakit tersebut, Pak Bayu ya, yaitu mungkin sama-sama bahwasanya olahraga itu penting untuk segala penyakit, baik itu menular maupun tidak menular. Karena ada peribahasa yang mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Seperti apa itu anunya Pak Eko? Ya, itu suatu peribahasa yang sudah mungkin Sudah populer di dunia olahraga. Di dunia olahraga. Jika sehat, kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti biasa ya, seperti bermain, belajar ya. Maka dari itu menjaga kesehatan itu sangat penting. Nah, makanya ada istilah sehat itu mahal. Nah, mahal itu maksudnya kalau sudah terkena penyakit mungkin kita akan banyak mengeluarkan apa? Nah, biaya, ya, betul sekali. Sebenarnya kalau mau sehat itu mudah karena dengan berolahraga tadi menjaga kondisi tubuh, pola hidup yang sehat. Dengan pola hidup yang sehat, dengan berolahraga yang teratur, rajin, begitu ya Pak Eko ya. Betul sekali Pak Bayu. Jadi tidak ada sih persamaan yang benar-benar sama dari keduanya kecuali sebelum kita terkena penyakit tersebut. Oke, jadi itu tadi ada pertanyaan dari saya dan kemudian langsung dijawab Pak Eko. Jadi maka dari itu di sini kan biasanya kita sudah paling sering mendengar yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Nah, untuk anak-anak sekalian, jadi alangkah baiknya agar kita selalu menjaga kesehatan kita dengan cara seperti yang dijelaskan Pak Eko tadi, yaitu rajin-rajin berolahraga. Tidak boleh merokok nih, apalagi untuk anak-anak ini, untuk orang tua saja jangan merokok dulu, bukan hanya jangan dulu tapi jangan merokok karena itu akan membuat penyakit-penyakit itu akan datang ya Pak Eko ya, karena akan secara perlahan membunuh diri sendiri. Jadi istirahatnya yang teratur, terus pola makannya dari pagi, siang, malam itu harus tetap dijaga. Jadi jangan sampai, karena ini saat ini kita masih dalam masa pandemi ya Pak Eko ya, COVID-19 ini. Nah, jadi tolong agar selalu menjaga kesehatan tubuhnya. Mungkin Om Peri. Baik pendengar, kita beralih ke iklan dulu sebentar ya, karena sudah hampir setengah jam ya Bapak-bapak di sini mengajarkan Anda semua terkait dengan penjas orkes. Oke, setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada ya. Tadi kita rehat sejenak ya, apabila siswa-siswi mungkin mempersiapkan alat tulis kembali ya kan, yang tadi ketinggalan di kamar atau di mana saja ya. Dan kita kembali lagi di program kita, itu Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang, yang mana tadi sudah dijelaskan Bapak Eko dan Bapak Bayu terkait dengan penyakit menular dan tidak menular. Dan kini kita akan lanjutkan lagi ya. Silakan Bapak Bayu. Oke, terima kasih Om Peri. Kembali lagi kita di dalam acara yaitu Badatang, belajar lewat Radio Tuntung Pandang. Kepada pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM, terutama terkhususnya kepada anak-anak Bapak, siswa-siswi seluruh Kabupaten Tanah Laut, siswa-siswi SD kelas 5, kita kembali lagi tentang penyakit menular dan tidak menular. Nah, jadi di situ tadi sudah ada pertanyaan, ada satu pertanyaan yang Bapak tanyakan kepada Pak Eko dan kebetulan sudah dijawab oleh Pak Eko. Kemudian di sini kan kita Pak Eko tadi telah menyebutkan tentang penyakit menular. Penyakit menular tersebut ada beberapa jenis ya Pak Eko ya, banyak sekali penyakit menular ya, beberapa jenis. Dari demam berdarah, diare sampai penyakit kolera, itu kan termasuk yang penyakit-penyakit menular ya Pak Eko ya. Betul sekali Pak. Nah, jadi di sini saya akan bertanya lagi Pak Eko nih, bagaimana sih cara pencegahan dari penyakit menular, khususnya seperti influenza? Secara detailnya sih gimana cara pencegahannya Pak Eko? Ya, kalau
Ya, salah satu dari penyakit menular tadi adalah salah satunya adalah influenza. Influenza ini sudah sering kita kenal kan? Sering pasti hampir semua manusia ya Pak Eko ya pasti mengalami influenza ini. Ya. Cuman kan saat ini influenza ini kurang lebih hampir mirip-mirip sama penyakit COVID ini ya Pak Eko ya. Betul sekali Pak Bayu. Nah, jadi cara pencegahan influenza itu seperti apa itu Pak Eko? Ya, sama-sama kita ketahui influenza adalah penyakit menular yang sering kita jumpai di masyarakat kita. Namun Pak Bayu ya, terkadang kita terlalu menganggap suatu hal yang biasa. Padahal penyakit tersebut sangat berbahaya apabila ada penyakit penyerta lainnya ya, seperti penyakit mungkin jantung, stroke dan segala macamnya ya. Mungkin itu dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Oke. Penyakit ini biasanya ditimbulkan oleh virus. Jadi virusnya itu namanya sama juga ya, virus influenza ya. Biasanya sering timbul pada musim penghujan. Apalagi yang cuaca sekarang ya, kadang panas, kadang hujan. Nah, ini sering sekali nih ditemui. Pergantian musim ya, itu ya Pak Eko ya, cepat sekali itu ya. Influenza ini biasanya Pak Bayu ya menular lewat udara yang tercemar oleh dahak atau ingus si penderita. Nah, yang dihirup oleh orang lain. Selanjutnya, apabila daya tahan tubuhnya lemah, maka akan tertular penyakit ini. Nah, gejalanya ya Pak Bayu ya, gejalanya itu seperti batuk, demam, sakit kepala, nyeri otot dan hidung tersumbat. Terus bagaimana cara pencegahannya Pak Bayu? Cara pencegahannya itu sebenarnya mirip Pak Bayu sama virus corona yang sekarang mewabah di sekitar kita ini. Nah, saya kira lebih aman kalau kita memakai masker ya Bapak ya. Nah, supaya tidak seperti saat kita sekarang ini kan walaupun kita sedang ada di dalam satu ruangan, cuman kita tetap menggunakan masker ya Pak Eko ya. Nah, atau bilanya nggak ada masker, kita bisa kan menutupinya dengan tisu waktu saat bersin atau sapu tangan. Kemudian yang berikutnya dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Ini masih tadi ya cara pencegahannya ya. Betul sekali. Itu meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian berolahraga secara teratur. Berolahraga ini pasti ada terbuat ya Bapak Bayu ya. Di mana aja olahraga itu, karena olahraga itu sangat penting buat kita. Oke. Kemudian makan makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, tidak tidur bersama si penderita, kemudian meminum vitamin yang meningkatkan daya tahan tubuh seperti vitamin C. Nah, seperti itu seperti itu ya Pak Eko ya. Jadi anak-anak Bapak semuanya yang ada di rumah yang sedang mendengarkan radio Tuntung Pandang FM. Jadi itu ada beberapa penjelasan dari Pak Eko yang Bapak tanyakan tadi, dan cara pencegahannya seperti apa sih, termasuk penyakit menular seperti influenza ini, karena influenza ini sangat-sangat mirip, bahkan hampir kesamaan perbedaannya sama COVID ini susah untuk kita temukan ya Pak Eko ya, antara influenza dengan COVID. Kadang orang di sekitar kita yang hanya terkena influenza, kadang hampir kita samakan bahwa itu pasti kena COVID. Padahal belum tentu orang yang kena influenza sekarang ini dia kena COVID. Ya, karena butuh pengujian. Iya, hasil itu tadi ya Pak Eko ya. Mulai dari rapid testnya Pak Eko ya, terus swabnya, yang sekarang terbaru swab antigen Pak Eko ya. Jadi sudah Pak Eko jelaskan tadi tentang cara-cara pencegahannya. Yang paling sering ya dan tidak pernah tertinggal yaitu berolahraga secara teratur ya Pak Eko ya. Jadi itu yang paling penting untuk anak-anak kita semua, untuk teman-teman, untuk para pendengar setia radio Tuntung Pandang FM, bahwa berolahraga itu yang paling penting. Berolahragalah secara teratur. Tidak perlu olahraga yang berat-berat ya Pak Eko ya. Bisa kita lakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Seperti itu. Di dalam rumah misalnya kita melakukan jogging yang biasa saja, push up misalnya Pak Eko ya. Banyak olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan tanpa harus kita melakukannya di tempat olahraga yang khusus ya Pak Eko ya. Apalagi sekarang kan banyak instruktur olahraga yang sudah ada
mengaplikasikan dirinya di YouTube ya Pak Eko ya, yang memasang konten-konten di YouTube. Jadi kita sekarang sangat mudah untuk melihat contoh-contoh olahraga seperti apa sih yang mudah dilakukan. Nah, itu seperti itu. Untuk anak-anak Bapak silahkan itu didengarkan, dicatat ya Pak Eko ya. Benar. Jadi karena ini begitu penting untuk nanti kalian saat melakukan ulangan akhir semesternya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi Pak Eko. Tentang penyakit menular, masih nih penyakit menular disebutkan tadi kalau penyakit tidak menular itu adalah seperti jantung, hipertensi dan lain-lain. Terus apakah terlalu banyak memakan makanan cepat saji juga merupakan kebiasaan hidup tidak sehat Pak Eko? Maksudnya cepat saji di sini Pak Eko kira-kira paham ya Pak Eko ya? Seperti mie instan. Nah betul. Apalagi ya cepat saji ya? Sarden mungkin. Sarden itu makan makanan kaleng ya Pak Eko ya. Jadi apa tadi pertanyaannya tadi, bila kita mau menggunakan makan makanan tersebut terlalu banyak, jadi yang berlebihan, intinya berlebihan, apakah merupakan kebiasaan hidup tidak sehat Pak Eko? Ya, terima kasih Pak Bayu. Ini pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Karena biasanya sering ya kita menggunakan ini ya. Biasanya sering makan makanan seperti ini. Iya, beli mie, Indomie apa segala macam gitu ya. Betul. Karena di dalam kandungan makanan cepat saji tadi memang terdapat banyak kalori. Banyak kalori, memang terdapat banyak kalori Pak Bayu ya. Namun rendah kandungan gizinya. Gizinya rendah ya Pak Eko ya. Maka dari itu makanan cepat saji ini memperbesar risiko munculnya penyakit seperti penyakit jantung, kemudian kolesterol dan lain-lain Pak Bayu ya. Penyakit tersebut tidak menular namun berbahaya. Ya, sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Jadi sebaiknya hindari mengkonsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Ingat, Bapak tidak melarang tapi cuma mengingatkan, apabila kita ingin selalu sehat Pak Bayu, kita makan jangan berlebihan. Apapun itu Pak Bayu ya, yang berlebihan itu pasti dilarang, betul Pak Bayu? Betul. Iya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan ataupun yang lain-lain. Ya tadi makanan cepat saji tadi seperti mie instan, sarden dan lain-lain. Begitu Pak Bayu. Nah, jadi untuk anak-anak Bapak yang di rumah yang sering memakan makanan cepat saji seperti mie instan, di sini Om Peri bagaimana, sering makan mie instan Om Peri? Oh jarang Pak. Jarang sekali. Apalagi tanpa dikuhup kah? Tanpa dimasak biasa gitu ya. Tanpa dimasak, makan yang kering biasanya itu berbahaya. Jadi untuk anak-anak semua tolong ya, ini ada pesan dari Pak Eko agar mengurangi makan makanan mie instan. Kita boleh makan mie instan tapi jangan terlalu sering. Karena saya kemarin dulu Pak Eko pernah lihat, biasanya kan orang-orang luar negeri ini dia suka menguji-nguji dirinya, biasanya kan gitu, dia mencoba dirinya sampai di mana dia kuat. Biasanya kan orang-orang luar negeri itu ekstrim ya Pak Eko. Jadi kebetulan saya pernah dulu lihat di Instagram atau di YouTube tentang daerah Cina kalau nggak salah. Jadi dia selama 1 minggu terus-terusan memakan mie instan Pak Eko. Jadi setiap pagi, siang, malam. Jadi 3 kali sehari dia mencoba makan mie instan terus sampai, kalau nggak salah sampai 1 minggu, di YouTube ada itu. Jadi ternyata emang tidak baik untuk kesehatan. Dia mencoba 7 hari tadi untuk terus-terusan makan mie instan, dan dia merasakan letih, lesu, pokoknya dia tidak mampu untuk beranjak bangun dari tempat tidurnya karena keseringan makan mie instan tadi. Nah, jadi sudah dia buktikan bahwa mie instan itu emang tidak baik untuk kesehatan jika terlalu berlebihan kita mengkonsumsinya. Nah, makanya kan di situ berarti makanan-makanan untuk yang berlemak seperti itu juga kurang baik ya Pak Eko ya. Iya, betul sekali Pak. Makanan yang lemaknya berlebih itu bisa menyebabkan kolesterol maupun jantung ya Pak Eko ya. Penyakit-penyakit tersebut. Jadi intinya kalau kita habis memakan makanan tersebut, alangkah baiknya kita juga harus membuang
ya membakar kalori tersebut ya Pak Eko Ya, ya. salah satunya dengan olahraga dengan mungkin cara ya. olahraga tadi. betul. Jadi kita harus sering-sering berolahraga agar badan dan tubuh ataupun tubuh kita menjadi sehat ya Pak Eko ya. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Eko, maaf ya nih, kebetulan karena narasumbernya Pak Eko, jadi saya sepertinya antusias untuk bertanya iya. Pak Eko. Iya. Gak apa silahkan. Jadi anak-anak di sini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ini sama seperti yang mau ditanyakan anak-anak mungkin ya kan. Coba kalau saya mengasih kontak atau apa kepada anak-anak, mungkin mereka akan langsung bertanya sama kita nih Pak Eko. Iya. Anak-anak cuman mungkin karena kondisi dia mungkin malu atau bagaimana ya. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan yang di sini kayaknya hampir sama pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan sama anak-anak di rumah nih. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak Eko, bagaimana nih cara melindungi diri kita dari penyakit baik itu menular maupun tidak menular Pak Eko? Apakah kita bisa memprotek diri kita untuk menghindari penyakit Ya, tersebut Pak Eko? melindungi. Ya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Yang pertama yaitu ini memang harus kita lakukan ya. Mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, mencuci tangan menggunakan sabun. Pakai sabun mandi ya. Sabun mandi. Sabun tangan, cuci tangan. Ya, jangan sabun mandi. Jangan sabun mandi. Iya, betul. Terus kalau bisa dengan air yang bersih. Yang mengalir dan bersih ya Pak Eko ya. Betul sekali Pak Bayu. Supaya air mengalir tadi membuat kuman itu tidak tertumpuk kembali ke situ lagi ya Pak Eko ya. Jadi dia langsung mengalir, langsung membuang si kuman tadi. Kemudian Pak Eko, selanjutnya itu adalah membasmi jentik-jentik nyamuk. Ini biasanya kita kalaunya jentik-jentik nyamuk itu dibiarkan ya akan berkembang biak menjadi nyamuk, sehingga ada salah satu penyakit itu yang dinamakan dengan apa Pak Bayu? Demam berdarah. Ya. Biasanya nyamuknya ini khusus ya Pak Eko ya. Iya. Biasanya ini menggigit pada siang hari Pak Bayu. Siang hari ya, dan di dalam di nyamuknya itu ada belang putih seperti itu ya Pak Eko ya kalau nyamuk demam berdarah itu. Gejalanya biasanya kalau orang yang sudah terkena tergigit nyamuk demam berdarah ini biasanya bintik-bintik ya. Bintik-bintik pada kulit tubuhnya ya Pak Eko ya. Di tangan kita. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan air bersih. Ya, itu sudah pasti Bapak ya. Ya, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Ya, yang dinamakan dengan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, makan makanan yang bergizi seimbang ini nggak perlu mahal Pak Bayu, bisa kita jumpai di sekitar kita ya. Contohnya kita bisa tanam seperti buah-buahan kan, nggak harus beli. Kita bisa tanam di pekarangan rumah kita, sama kayak sayur-sayuran Pak Bayu, begitu juga sama. Nah, artinya kalau mau makan yang sehat nggak perlu mahal, bisa kita peroleh di pekarangan atau di sekitar rumah kita, bisa kita tanam sendiri kan. Betul sekali Pak Eko. Kemudian berikutnya yaitu Pak Bayu, sempatkan berolahraga secara rutin ya Pak Bayu ya. Rutin. Ya rutin, jangan seminggu olahraga, seminggu nggak olahraga ya. Betul. Itu. Apalagi anak-anak sekarang ya Pak Eko ya, biasanya berolahraganya melalui HP ya Pak Eko ya. Jadi kebanyakan rebahan di rumah, nonton YouTube, YouTube, dan untuk bergeraknya pun sangat jarang. Dia bergerak hanya untuk makan, minum, mandi. Nah, apalagi kan karena masa pandemi ini anak-anak dihadapkan dengan belajar online ya Pak Eko ya. Jadi kebanyakan anak-anak menggunakan HP. Jadi tolong untuk anak-anak semua yang ada di rumah, kurangi bermain HP-nya dan perbanyaklah untuk berolahraga. Seperti itu ya Pak Eko ya. Betul silakan lanjut Pak Eko. Kemudian berikutnya Pak Bayu, mengupayakan kondisi lingkungan bersih. Ya, baik itu lingkungan rumah sekalian tinggal maupun di dalam rumahnya ya Bapak Bayu. Jangan di luarnya aja tapi di dalamnya kotor. Ya, itu percuma saja. Kemudian berikutnya Bapak Bayu, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri ini seperti contohnya mandi Pak Bayu minimal 2 kali sehari, gosok gigi dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan Pak Bayu. Nah, jadi di situ tadi pertanyaan dari saya untuk Pak Eko. Bagaimana tadi cara melindungi diri kita dari penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Jadi caranya tadi sudah dijelaskan Pak Eko, seperti itu cara-caranya. Intinya kita belajar tentang hidup sehat ya Pak Eko ya. Betul. Belajar hidup sehat, kan pengertian hidup sehat ini banyak sekali.
baik secara kita istirahatnya, baik kita pola makannya, gaya hidupnya, pokoknya harus belajar pola hidup sehat. Betul. Seperti itu Pak Eko ya. Betul. Agar setidaknya memprotek diri kita atau melindungi diri kita dari penyakit-penyakit yang paling berbahaya. Ini kan penyakit yang menular itu ya Pak Eko ya, yang apabila imun tubuh kita lemah ya Pak Eko ya, itu sangat cepat sekali untuk menular penyakit. Nah, apalagi seperti COVID-19 ini ya Pak Eko ya, ini sangat cepat dia menularnya karena penyakit-penyakit seperti ini kita tidak bisa melihat secara kasat mata ya Pak Eko ya. Betul Pak Bayu. Jadi kita tidak tahu orang yang di sekitar kita dia mempunyai penyakit ini, dan kita duduk berdua dengan dia atau gabung dengan mereka, ternyata dari salah satu dari mereka ada yang kena. Nah, dan kebetulan imun tubuh kita lemah dan akhirnya kita terkena juga ya Pak Eko ya, tertular juga. Nah, yang takutnya ini kalau kita tertular penyakit tersebut, ada penyakit-penyakit bawaan tadi ya Pak Eko ya, penyakit yang tidak menular tadi, seperti jantung, kolesterol, gula darah, seperti itu ya Pak Eko ya. Itu yang membuat yang sangat berbahaya. Makanya kita sangat sarankan kepada para pendengar radio Tuntung Pandang FM semua yang ada di rumah, baik sedang di perjalanan, sedang mendengarkan radio ini, agar kita semua saling menjaga atau memprotek diri kita dengan cara pola hidup sehat tadi ya Pak Eko ya. Agar karena dengan masih masa-masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita belajar mulai sekarang. Misalnya sebelumnya masih kurang tentang hidup sehatnya, mulai sekarang ya kita lebih protek lagi lah, lebih kita tingkatkan lagi tentang pola hidup sehat tadi. Yang paling sering yaitu tentang jangan malas untuk berolahraga ya Pak Eko ya. Betul Pak Bayu. Pokoknya ya rajin-rajin. Di sini kan tadi sudah dijelaskan Pak Eko tentang sempatkan berolahraga secara rutin, minimal ya seminggu tuh jangan 1 kali lah, minimal seminggu 3 kali, atau misalnya karena saking sibuk ya seminggu 2 kali. Pokoknya harus dalam 1 minggu itu kita harus ada berolahraga ya Pak Eko ya. Betul. Misalnya olahraga yang simple, lari, jogging ya Pak Eko ya, jalan. Itu sudah membakar kalori di tubuh, lemak jahat di tubuh kita. Olahraga itu nggak mahal ya, bahkan nggak harus mengeluarkan mengeluarkan biaya. Iya. Jadi mudah kita lakukan. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Pak Eko yang mau saya tanyakan kepada Pak Eko. Tapi sebelum saya menanyakan pertanyaan ini, alangkah baiknya kita break dulu sebentar ya Pak Eko ya. Untuk Om Peri, mari kita break sebentar Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami berdua bersama saya Bayu, dan di depan saya ada Pak Eko ya Pak Eko ya. Setelah break tadi kita ketemu lagi bersama pendengar setia radio Tuntung Pandang FM, khususnya kepada anak-anak Bapak ataupun murid SDN Pabahanan yang ada dimanapun berada. Baiklah, kita masuk lagi ke materi tentang penyakit menular dan tidak menular. Sudah beberapa pertanyaan tadi Bapak tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Pak Eko, tentang penyakit menular dan tidak menular. Dan kebetulan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Bapak pertanyakan tadi kepada Pak Eko sepertinya sama pertanyaan yang mau ditanyakan ke anak-anak Bapak juga kepada Pak Eko. Jadi untuk anak-anak Bapak silahkan disimak kembali. Kita kembali lagi ke materi penyakit menular dan tidak menular. Silakan sambil dibuka bukunya ya Pak Eko ya, di rumah ya Pak Eko ya, untuk anak-anak Bapak ya. Di situ ada buku sigap ya Pak Eko ya. Kita mengambil di buku sigap PJOK di kelas 5, materinya tentang penyakit menular dan tidak menular. Kemudian di sini Pak Eko ada pertanyaan lagi nih Pak Eko. Mungkin ya karena waktu juga kita di sini cuman 1 jam ya Om Peri ya. Betul sekali. Jadi 1 jam, sisa waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi ini ada pertanyaan terakhir Pak Eko yang mau
saya tanyakan mewakili pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM, khususnya anak-anak yang ada di rumah. Jadi ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak didik yang ada di rumah nih Pak Eko tentang penyakit mungkin ya bukan pertanyaan sih, intinya ujangan-ujangan ataupun nasihat-nasihatnya Pak Eko ya. Untuk anak-anak kita di rumah tentang penyakit-penyakit menular maupun tidak menular tadi Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Bayu. Mungkin itu tadi yang bisa Bapak jelaskan mengenai penyakit-penyakit menular dan tidak menular. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ya via WA Pak Bayu ya. Cuman ya pada intinya penyakit menular dan tidak menular itu bisa dicegah Pak Bayu. Ya, bisa dicegah. Bisa dicegah tadi sudah Bapak sebutkan, salah satunya mencuci tangan ya, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk menambah daya tahan tubuh kita, kemudian olahraga secara rutin, nah dan lain-lain dan macam-macam tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya tadi. Nah mungkin itu saja Pak Bayu yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak di rumah. Jadi kalau ada salah-salah kata mungkin atau hilaf yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penyampaian ini ya mohon dimaafkan Bapak ya, karena manusia ini adalah tidak luput dari kesalahan ya Pak Eko, tidak ada manusia yang sempurna. Betul sekali Pak Bayu. Nah kemudian pesan Bapak di rumah, pesan Bapak di sini untuk anak-anak Bapak di rumah, terutama siswa-siswi UPTD SDN Pabahanan, terus jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah kita yaitu pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya Pak Bayu ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yang pertama yaitu apa Pak Bayu? Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan tetap di rumah saja. Nah kalau tidak penting Pak Bayu nggak usah keluar rumah, tapi seandainya terpaksa untuk keluar rumah, ingat protokol kesehatan. Nah, jadi seperti itu ada pesan-pesan dari Pak Eko tadi. Pesan-pesan ini sangat penting nih, bukan hanya untuk anak-anak atau siswa-siswi yang ada di rumah. Cuman pesan-pesan ini juga bisa kita gunakan untuk para semua pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM ya Pak Eko ya. Jadi karena kita masih dalam masa pandemi dan kebetulan pembahasan tentang berdatang hari ini tentang penyakit menular dan tidak menular. Pada saat ini kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang mungkin semoga saja sebentar lagi akan hilang ya Pak Eko ya, karena hampir semua tenaga-tenaga kesehatan kita sudah menggunakan vaksin ya Pak Eko ya. Semoga vaksin ini benar-benar ampuh untuk kita semua, jadi tidak ada lagi penyakit-penyakit menular seperti COVID-19 ini ya Pak Eko ya. Betul, sehingga kita sudah, tapi walaupun sudah menggunakan vaksin, tapi jangan tetap lupakan protokol kesehatannya juga ya Pak Eko ya. Ini mentang-mentang sudah divaksin, nanti anak-anak Bapak nanti ada kena giliran vaksin terus melupakan prokesnya Pak Eko ya, protokol kesehatannya, jangan juga seperti itu. Jadi pesan-pesan Pak Eko tadi tolong ya diterapkan di rumah lah, bahwa apa saja tadi yaitu tentang menjaga jarak. Ini pesan-pesan seperti ini sudah bahkan hampir ribuan kali sudah dikampanyekan oleh pemerintah kita, mulai dari pemerintah pusat sampai kita ke daerah Kabupaten Tanah Laut ini. Bapak Haji Sukamta juga sudah, dan Pak Abdirrahman juga sudah mengkampanyekan tentang protokol kesehatan seperti ini ya Pak Eko ya. Betul, tentang menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap di rumah. Makanya sampai sekarang kita belajar masih melewati secara daring ya Pak Eko ya, belajar online. Karena itu jadi tetap di rumah, jika tidak penting jangan bepergian ya Pak Eko ya. Betul sekali. Apalagi itu himbauan-himbauan itu nggak
cuma di situ aja Pak Bayu ya, ada di media sosial banyak di jalan-jalan ya. Di situ ada himbauan-himbauan seperti itu, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan dan sebagainya itu. Iya. Jadi untuk anak-anak semua semoga datang hari ini ya, belajar dari Radio Tuntung Pandang hari ini tentang penyakit menular maupun tidak menular, sudah didengarkan dengan baik oleh anak-anak Bapak yang ada di rumah. Semoga semua yang kita sampaikan di sini ya Pak Eko ya, bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk anak-anak semua yang ada di rumah, agar menerapkan di rumah ya Pak Eko ya. Betul, apa yang sudah disampaikan tadi tentang penyakit menular dan tidak menular. Mungkin karena waktu juga yang sudah hampir di ujung-ujung waktu, kita di sini batasnya cuma 1 jam aja ya Om Peri ya. Iya betul sekali. Padahal kita pengen sekali nih lebih dari ini, cuman karena sudah datang programnya cuma 1 jam karena ini sudah di penghujung waktu. Jadi saya di sini sebagai narasumber memohon undur diri kepada pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM, dan di depan saya juga ada narasumber kita ya. Saya di sini sebagai moderator, di depan saya sebagai narasumber Pak Eko ya, Pak Eko ya. Yeah. Kami semua di sini berdua undur diri. Semoga apa yang telah Pak Eko sampaikan di sini berguna untuk kita semua. Bagaimana sih penyakit menular dan tidak menular tersebut? Jadi ada kesimpulannya Pak Eko. Untuk kesimpulannya tadi ya, itu intinya tetap menjaga kebersihan tubuh ya Pak Eko ya, pola hidup yang sehat, menerapkan budaya hidup sehat. Itu intinya ya. Itu tadi inti kesimpulan dari penyakit menular dan tidak menular. Jadi semua penyakit itu bisa kita hindari ya Pak Eko ya. Betul sekali. Kalau kita tadi menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup sehat kita ya Pak Eko ya, makan yang teratur, makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, berolahraga dengan teratur ya Pak Eko ya. Nah, jadi itu saja para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM, khususnya kepada anak-anak semua siswa-siswi SD kelas 5 di Kabupaten Tanah Laut. Kami berdua di sini undur diri. Jika ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan untuk yang sudah kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak terkait dengan materi kita hari ini, itu penyakit menular dan tidak menular ya. Dan juga macam-macamnya, ada penyebabnya dan juga penanggulangannya seperti apa ya. Yang pada intinya hidup sehat itu penting sekali untuk kita jaga dan juga olahraga ya. Oke. Dan kita akan bertemu kembali di program berdatang di hari Senin dan hari Selasa, yaitu di jam 9 sampai jam 10 pagi, dan di hari Kamis sampai Jumat yaitu jam 11 siang sampai jam 12 siang ya. Dan tetap stasiun di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz.